Dalam perjalanan hidup ini, kita sering dihadapkan pada berbagai peristiwa. Ada yang membuat kita tersenyum lebar, ada pula yang membuat dahi kita berkerut. Imam Al-Ghazali, dalam mahakaryanya Ihya Ulumuddin, mengajak kita untuk menyelami sebuah konsep yang luar biasa mendalam, yaitu ridho. Apa itu ridho? Sederhananya, ridho adalah kelapangan hati, sebuah kondisi di mana jiwa kita menerima segala ketetapan Allah SWT, baik yang terasa manis maupun yang terasa pahit. Ini bukan tentang menahan rasa sakit, melainkan tentang tidak merasakan sakit itu sama sekali, karena kita memandang semuanya datang dari Yang Maha Pengasih. Kita menerima takdir itu tanpa ada rasa gelisah, tanpa keluh kesah, apalagi kemarahan yang meluap-luap. Ridho adalah seni menari bersama takdir. Bayangkan seorang penari yang mengikuti setiap alunan musik dengan indah. Begitulah seorang hamba yang memiliki ridho di hatinya. Saat Allah memberinya nikmat, ia tidak menjadi sombong. Saat Allah memberinya ujian, ia tidak menjadi putus asa. Hatinya tetap tenang, stabil, dan damai. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ridho adalah ketika hati kita merasakan kegembiraan dan kelegaan terhadap apapun yang Allah putuskan untuk kita. Ini adalah sebuah tingkatan spiritual yang tinggi, di mana kita tidak lagi mempertanyakan mengapa ini terjadi padaku. Sebaliknya, kita justru berbisik dalam hati, "Aku menerima ini, ya Allah, karena aku tahu Engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku." Penting untuk dipahami, ridho bukanlah kepasrahan yang buta tanpa pemahaman. Ia lahir dari sebuah keyakinan yang kokoh. Keyakinan bahwa setiap ketetapan Allah, tanpa terkecuali, pasti mengandung kebaikan dan hikmah. Meskipun terkadang akal kita yang terbatas ini belum mampu menangkapnya. Ridho adalah ketika kita memandang musibah bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah. Mungkin sebagai caranya untuk menghapus dosa kita, mengangkat derajat kita, atau mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga yang tidak akan kita dapatkan di bangku sekolah manapun. Ini adalah cara pandang yang mengubah segalanya, dari beban menjadi anugerah yang tersembunyi. Maka, mari kita mulai melatih hati ini. Latihan untuk melihat tangan kasih sayang Allah di balik setiap kejadian. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan apa yang tidak kita harapkan, kita tetap tersenyum. Karena kita tahu, sang sutradara kehidupan sedang merangkai sebuah skenario terbaik untuk kita. Ridho adalah kunci untuk membuka pintu ketenangan itu. Ia adalah sikap di mana hati kita berdamai sepenuhnya dengan qada dan qadar Allah. Hati yang ridho adalah hati yang merdeka, tidak terpenjara oleh harapan dan kekecewaan duniawi. Ia bebas untuk mencintai Tuhannya tanpa syarat, dalam suka maupun duka. Imam Al-Ghazali memaparkan bahwa ridho memiliki dua wajah, atau dua aspek utama yang saling berkaitan. Keduanya harus kita jalani dengan seimbang untuk mencapai kesempurnaan iman. Aspek pertama adalah ridho terhadap perintah-perintah Allah. Ini berarti kita menerima dan menjalankan segala syariat yang telah ditetapkannya dengan penuh sukacita dan ketaatan. Kita sholat bukan karena terpaksa atau sekadar menggugurkan kewajiban. Kita berpuasa bukan karena ikut-ikutan. Kita menjauhi larangannya bukan karena takut pada sanksi sosial. Semua kita lakukan dengan kesadaran penuh bahwa setiap perintah dan larangan itu adalah bentuk cinta Allah untuk kebaikan kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Aspek kedua, yang seringkali menjadi tantangan terbesar, adalah ridho terhadap takdir atau ketentuan Allah. Ini mencakup segala hal yang terjadi di luar kendali kita, baik itu berupa nikmat kesehatan, kelapangan rezeki, maupun ujian berupa sakit, kehilangan, atau kegagalan. Ridho dalam konteks ini berarti menerima semua itu tanpa protes di dalam hati. Hati kita tidak bergejolak, tidak menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Kita meyakini dengan sepenuh jiwa bahwa apa yang Allah pilihkan untuk kita adalah pilihan yang paling tepat. Inilah puncak dari tawakal, yaitu menyerahkan hasil akhir sepenuhnya kepada kebijaksanaan Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Kedua aspek ridho ini tidak bisa dipisahkan. Seseorang tidak bisa dikatakan benar-benar ridho jika ia hanya menerima takdir baik, namun berat hati dalam menjalankan perintah. Misalnya, ia menerima rezeki yang melimpah, tapi enggan untuk membayar zakat. Sebaliknya, seseorang juga belum sempurna ridhonya jika ia rajin beribadah, namun selalu mengeluh dan marah ketika ditimpa musibah. Keduanya harus berjalan beriringan. Ridho kepada perintah menunjukkan ketaatan kita sebagai hamba.
Sedangkan ridho kepada takdir menunjukkan kepercayaan kita kepada Allah sebagai Tuhan yang maha bijaksana dan maha pengatur. Maka, ridho adalah sebuah sikap totalitas dalam beragama. Kita menerima Islam secara kafah, secara keseluruhan. Kita menerima paket lengkapnya. Kita ridho dengan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan kewajiban lainnya. Di saat yang sama, kita juga ridho ketika doa kita sepertinya belum terkabul sesuai keinginan. Kita ridho ketika usaha kita belum membuahkan hasil yang diharapkan. Karena kita tahu, di balik semua itu ada rencana agung yang sedang dipersiapkan untuk kita. Ridho adalah ketika kita bisa mengatakan dengan tulus, "Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku," dalam setiap tarikan napas dan detak jantung kita. Ada kesalahpahaman umum yang sering muncul. Banyak yang menganggap bahwa ridho berarti pasif, menyerah pada keadaan, dan tidak mau berusaha. Ini adalah pemahaman yang keliru. Imam Al-Ghazali dengan tegas menjelaskan bahwa ridho bukanlah alasan untuk bermalas-malasan. Ridho justru harus didahului dengan ikhtiar atau usaha yang maksimal. Kita tetap diperintahkan untuk bekerja, belajar, dan berdoa sekuat tenaga. Ketika sakit, kita wajib berobat. Ketika miskin, kita wajib berusaha mencari nafkah. Ridho adalah sikap hati kita terhadap hasil dari usaha tersebut, apapun bentuknya. Jadi ranah ikhtiar ada pada raga kita, sementara ranah ridho ada pada jiwa kita. Ridho adalah buah termanis dari pohon cinta kepada Allah. Mengapa demikian? Karena kita hanya bisa menerima dengan lapang dada segala sesuatu yang datang dari sosok yang sangat kita cintai. Coba bayangkan jika seorang kekasih memberikan hadiah, apapun bentuknya, pasti akan kita terima dengan senang hati. Begitu pula hubungan kita dengan Allah. Semakin dalam cinta kita kepadanya, semakin mudah bagi kita untuk ridho terhadap segala ketetapannya. Kita yakin bahwa sang kekasih sejati tidak mungkin memberikan sesuatu yang akan mencelakakan kita. Bahkan, ujian yang terasa pahit pun kita pandang sebagai cubitan sayang darinya, sebuah tanda perhatian dan kasih. Lebih jauh lagi, ridho adalah puncak dari tawakal. Tawakal adalah bersandar dan mempercayakan segala urusan kepada Allah. Prosesnya adalah kita berikhtiar dengan segenap kemampuan, lalu kita berdoa dengan segenap harapan, dan setelah itu kita bertawakal dengan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, ridho adalah tingkatan setelah tawakal itu, yaitu ketika hasilnya sudah datang, apapun itu, kita menerimanya dengan senyuman dan kelapangan hati. Inilah momen di mana iman kita benar-benar teruji. Apakah kita hanya percaya pada Allah saat hasilnya sesuai keinginan, ataukah kepercayaan kita tetap utuh bahkan ketika hasilnya jauh dari harapan? Ridho adalah jawabannya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah berhenti berdoa. Doa itu sendiri adalah bentuk pengakuan kita akan kelemahan diri dan kekuasaan Allah. Berdoa tidak menafikan ridho, justru menyempurnakannya. Kita boleh meminta apapun kepada Allah, meminta yang terbaik menurut versi kita. Namun, di akhir doa, hati kita harus siap untuk menerima apapun yang terbaik menurut versi Allah. Inilah keseimbangan yang indah. Raga kita terus bergerak aktif di dunia, melakukan sebab akibat. Namun, hati kita tetap tenang dan bersandar sepenuhnya kepada Sang Pemilik sebab dan akibat. Itulah esensi ridho yang sejati, aktif dalam usaha, pasrah dalam hasil. Setelah memahami hakikatnya, mari kita lihat apa saja buah manis yang bisa kita petik dari pohon ridho. Manfaat terbesar dan paling utama adalah ketenangan jiwa, atau sakinah. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, hati yang ridho akan menjadi sau yang kokoh. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh badai kehidupan. Ketika orang lain panik karena kehilangan, ia tetap tenang. Ketika orang lain stres karena tekanan, ia tetap damai. Mengapa? Karena ia telah menyerahkan kendali hidupnya kepada Zat yang maha mengendalikan segalanya. Ketenangan ini adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Buah selanjutnya adalah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Orang yang ridho bisa menemukan kebahagiaan bahkan dalam kesederhanaan. Baginya, kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mensyukuri segala yang dimiliki. Ini membebaskan kita dari siklus tanpa akhir dari mengejar keinginan duniawi. Ia akan mudah merasa cukup dan puas. Inilah yang disebut dengan qanaah. Ridho membuat kita menyadari bahwa sumber kebahagiaan sejati bukanlah berasal dari makhluk, melainkan langsung dari Sang Khalik, yaitu Allah SWT.
Hati yang ridho akan selalu merasa dekat dengannya. Untuk menumbuhkan ridho, Al-Ghazali memberikan beberapa tips praktis. Pertama, perkuat iman dan makrifat, yaitu mengenal Allah kita. Semakin kita mengenal sifat-sifat Allah yang maha sempurna, maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana, semakin mudah kita percaya pada setiap keputusannya. Kedua, pupuklah cinta kepada Allah melebihi cinta kepada apapun. Lakukan ini dengan banyak berzikir, merenungi ciptaannya, dan mentadaburi ayat-ayatnya. Ketiga, sering-seringlah merenung atau tafakur tentang hakikat dunia yang sementara dan akhirat yang kekal. Ini akan membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada gemerlap dunia yang fana ini. Pada akhirnya, ridho adalah puncak keimanan dan kunci utama menuju ketenangan abadi. Ia berada satu tingkat di atas sabar. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah saat ditimpa musibah. Sedangkan ridho adalah tingkatan di mana hati sudah tidak lagi merasakan musibah itu sebagai sesuatu yang berat. Dan puncaknya adalah syukur, yaitu berterima kasih kepada Allah atas musibah tersebut, karena yakin ada kebaikan besar di baliknya. Ridho adalah jalan tol menuju kebahagiaan hakiki. Ia menjaga kita dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, putus asa, dan su'udzan, atau berburuk sangka kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan kita semua hati yang senantiasa ridho.